Amin, ta'ziman wa ihtiraman dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Nabiyyihil Mustafa wa Waliyyihil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi Mafatihil Huda wa Masabihid Duja Ahli Sidqi wal Wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah. وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل, wabil khusus yang saya muliakan sahibil fadilah Kiai Haji An'im Falahuddin Makhrus yang baru saja menyampaikan sambutannya sebagai penasihat, para pengasuh pondok pesantren Al-Waridin yang saya muliakan, sahibul fadilah Kiai Haji Saifuddin Qaljubi, Kiai Haji Muhammad Alauddin, Kiai Haji Muhammad Irfan Zidni, dan para seluruh keluarga pendiri pesantren, semua dzurriyyahnya. Yang saya hormati Gus Sulah Mojokerto, Gus Zaman Gerobokan, penasihat Majelis Sholawat Gandrung Nabi, ya. Juga Kiai Haji Ahmad Mukafi, juga Bapak Agus Wasakhi Mawas, para pimpinan daerah, bupati atau wakil bupati yang mewakili forum koordinasi pimpinan daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan para pejabat lainnya, para alumni pesantren Al-Waridin, para santriyin dan santriat sekalian yang saya hormati. Saya merasa berbahagia pada malam hari ini dalam rangka haul dan juga harlah yang ke-263 Pondok Pesantren Al-Waridin, saya bisa hadir di majelis ini. Pesantren ini sudah cukup tua,
hampir tiga abad ya. Luar biasa. Pesantren itu pabrik kiai. Jadi ini karena pesantren itu terus kalau dihitung sudah lebih dari 260, saya kira sudah banyak kiai yang dicetak di sini. Amin ya rabbal. Sudah banyak. Karena memang pesantren itu tugasnya mendidik orang-orang yang faham agama. I'dadul mutafaqqihina fid din. Ya. Kenapa para kiai dulu mendirikan pesantren itu? Karena para kiai itu menyadari bahwa umurnya tidak akan panjang. Tugasnya untuk menjalankan tugas yang diembannya, saya menyebutnya menjalankan mitsaq rabbani namanya itu. Kiai itu punya mitsaq rabbani, punya kesepakatan dengan Allah untuk menjalankan tugas melakukan dakwah ilallah. Sebenarnya perjanjian itu bukan perjanjian ulama dengan Allah langsung, tapi perjanjian untuk menyampaikan dakwah itu perjanjian Allah dengan para nabi. Para nabi. Dikata Allah dalam Al-Quran, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan telah kami mengambil dari para nabi akan mitsak mereka, janji mereka. Wa minka, dan dari engkau Muhammad. Nabi Muhammad juga ada janjinya dengan Allah. Wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan dari Nabi Musa. Wa Isa bin Maryam, dan dari Isa ibnu Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan saya mengambil janji dari para nabi itu, kata Allah, dengan perjanjian yang berat. Jadi nabi dengan Allah ada perjanjian berat, karena dakwah itu berat, menyampaikan pesan-pesan Allah itu berat, bukan soal gampang itu, ya. Tetapi karena para ulama itu adalah sebagai pewaris nabi, al ulama waratsatul anbiya, maka musukas mitsak para nabi menjadi mitsaknya para ulama. Dan mitsak itulah yang disebut mitsakan ghalidha. Tapi karena ulama itu tidak terus umurnya panjang, ada batasnya, maka para ulama harus menyiapkan penerusnya, penggantinya. Pertama, karena jahiliyah itu akan terus datang lagi. Jadi jahiliyah itu tidak pernah berhenti. Al-jahiliyatu adat kama kanat. Jahiliyah itu balik lagi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulah. Kalau jahiliyah datang, Allah kirim nabi dan kirim rasul. Datang jahiliyah, Allah kirim Nabi Nuh. Datang lagi, kirim Nabi Ibrahim. Datang lagi, kirim Nabi Musa. Datang lagi, Allah kirim Nabi Isa. Datang lagi, Allah kirim Nabi Muhammad. Datang lagi, enggak ada Nabi. Nabinya enggak ada, sudah habis ya. Karena Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. La innahu la nabiyya ba'di. Enggak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Lah tugasnya siapa yang melanjutkan? Pewarisnya. Wasatakunu khulafa, kemudian akan datang para khulafa, pengganti-pengganti, yaitu siapa? Ulama.
ulama ummati, kata Nabi, ka anbiya Bani Israila, ulama umatku kayak nabinya Bani Israel. Nah, ulama ganti lagi, muncul ulama lagi, ya. Kalau sudah ganti lagi, maka harus, itulah sebabnya maka ulama membuat pesantren, menyiapkan penggantinya supaya melanjutkan tugasnya. Karena apa? Karena kalau ulama meninggal, ilmunya dibawa. Jadi kalau meninggal kiai itu ilmunya dibawa. Kalau rumahnya dibawa apa tidak? Tidak. Mobilnya, sawahnya, istrinya. Kalau istrinya dibawa, nggak ada yang mau jadi istri kiai. Kalau mati dibawa. Ilmunya ditinggal. Ilmunya dibawa, nggak ditinggal. Ilmunya dibawa. Karena itu kata Rasulullah, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah enggak ngambil ilmu dari setiap orang, hati orang. Enggak ada orang kehilangan ilmu itu. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Jadi ulama diambil, ilmunya juga diambil. Sehingga kalau sampai tidak ada, hatta kata Rasulullah, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau tidak ada seorang alim pun enggak ada yang ganti, nanti ittakhadzan nasru usan juhala, orang akan mengambil pemimpin, ya, orang yang bodoh-bodoh, enggak pernah mondok, suruh jadi pemimpin, ya. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, enggak ada ilmunya karena enggak pernah mondok. Jadi kiai tapi enggak pernah mondok. Itu bukan kiai, namanya dikiaikan. Ya, sekarang ada zaman sekarang ada kiai enggak pakai mondok. Pakai mondok jadi kiai. Kenapa? Karena ditulis di koran, karena dipanggil, disebut-sebut, padahal enggak mondok. Nah ini, idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Kalau tidak ada yang menggantikan dan tidak disiapkan, tidak diberikan ilmu, tidak dididik di dalam pondok. Makanya pondok itu tugasnya adalah i'dadul mutafaqqihina fiddin. Jadi makanya ini para wali santri, ya, semua jangan sampai ada anaknya yang tidak dipondokkan nanti untuk mengganti kiai, ya kan? Kalau ada 4 anaknya, 1 mesti dikirim ke pondok, betul? Tapi yang dikirim ke pondok yang pinter, ini yang bodoh dikirimnya, yang kalau sekolahnya nggak naik, rapotnya merah terus, ya nggak naik, udah nakal. Ah, ini mah di pondok saja. Giliran yang pinter sekolah suruh jadi dokter, betul? Giliran yang pinter untuk jadi insinyur, ahli pertanian, betul? Giliran yang suruh mondok yang bodoh, nanti kalau jadi kiai bodoh. Jadi cari yang paling pinter, kirim ke pondok supaya nanti jadi kiai pinter. Karena tugasnya akan membawa umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, membimbing, menjadi pembimbing, menjadi mursyid, ya.
Hadirin sekalian, itulah sebabnya maka para ulama dulu membuat pondok ini. Memang belakangan ini banyak ada mulai yang menjelek-jelekkan pondok, betul? Pondok dikatakan inilah, itulah, supaya orang nggak mau mondok. Nah ini bahaya ini. Kata saya, ini istilahnya membuat ketidakpercayaan pada pondok. Tapi insya Allah umat Islam tidak akan terpengaruh oleh isu-isu seperti itu, betul? Ini kalau ini namanya ingin mematikan, membubarkan pabrik kiai. Nah kalau kiai nggak ada pabriknya, nanti nggak ada kiai lagi ke depan. Ya, kalau sampai pondok itu tidak ada santrinya, nggak ada lagi kiai ke depan. Wah itu akan bahaya. Banyak kiai saja susah sekali mengajak umat, betul? Masya, apalagi sekarang. Sekarang ini kan zamannya orang banyak dibuat bingung, banyak terjadi kesaruan. Katanya bahasa yang disebut sekarang zamannya post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Artinya apa? Antara benar yang salah itu tidak jelas. Ya, sekarang ini akibat apa? Akibat adanya setan gepeng itu. Ya betul. Itu yang ada di tasnya ibu-ibu itu. Ibu-ibu tiap hari lihat setan gepeng. Bangun tidur sudah lihat setan gepeng, sampai malam setan gepeng. Di situ itu banyak hal yang benar, tapi juga banyak yang tidak benar. Makanya banyak ibu-ibu yang bingung, ini benar apa salah sih? Mana yang benar, mana yang salah? Banyak ibu-ibu yang bingung. Namanya kalau bahasa santrinya namanya iltibas. Iltibas itu kesaruan. Zaman ini zamanul iltibas, zaman banyak kesaruan. Antara benar dan salah kayaknya enggak jelas. Makanya Nabi mengajarkan kita doanya supaya kita diberikan kejelasan. Doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar kelihatan benar, yang hak kelihatan hak, dan berikan kemampuan untuk mengikuti yang hak itu. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang batil itu kelihatan batil, dan berikan kemampuan pada kami untuk menjauhi yang batil itu. Kalau tidak jelas kita bingung, makanya kita harus, tapi yang tidak jelas yang samar itu kalau bukan kiai atau hampir kiai. Ya, ada kiai, ada hampir kiai. Kalau kiai itu KH namanya ya, KH, kiai haji. Kalau hampir kiai itu HK. HK, hampir kiai. Kalau hampir kiai itu belum jadi kiai, tapi udah deket-deket kiai. Kalau ulama, kiai, hampir kiai tidak boleh samar. Santri nggak boleh samar. Katanya Ibnu Athaillah kan begitu. La yukhafu alaika antal tabisa turuq alaika. Tidak dikhawatirkan kepada kamu ini para santri, kiai, hampir kiai, santri, antal tabisa turuq, ada kesamaran jalan kebenaran atas kamu. Jadi enggak dikhawatirkan dan enggak boleh. Kenapa tidak terjadi kesamaran? Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Karena
mana petunjuk, mana bukan petunjuk, itu kalau kiai, hampir kiai, santri sudah tahu, tidak akan keliru dan tidak boleh keliru karena ada pelajarannya sudah. Yang masih samar itu orang awam yang bukan kiai, bukan hampir kiai, bukan santri. Makanya penting kiai, hampir kiai, santri untuk memberikan petunjuk jalan ini yang benar, ini yang tidak benar. Kiai itu penyakitnya ada. Penyakitnya apa? Wa innama yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika. Yang dikhawatirkan itu dorongan hawa nafsu. Bukan nggak tahu salah, nggak tahu benar, nafsu. Kadang-kadang yang nggak bisa mengendalikan nafsunya. Itu penyakitnya kiai itu. Kiai itu penyakitnya penyakit nafsu, bukan samar, bukan ketidakjelasan. Jadi sekarang ini justru kita penting memperbanyak kiai, memperbanyak santri. Karena sudah banyak terjadi masyarakat itu kesamaran-kesamaran, ketidakjelasan. Betul? Itulah sebabnya itu kita terus hidupkan pesantren ini. Sebenarnya bahayanya orang itu dilakukan namanya istilahnya itu tahwilat. Tahwilat itu pembelokan. Kalau bahasa kerennya namanya itu apa ya? Ya dibelokkan. Ya apa namanya itu deviasi. Kalau bahasa sekarang itu deviasi. Jadi mestinya jalannya begini dibelokkan. Yang dibelokkan apa? Tahwilat apa? Akidahnya. Yang dibelokkan itu apanya? Cara berpikirnya. Yang dibelokkan apanya? Faham keagamaannya. Itu dibelokkan. Karena melalui berbagai kesamaran tadi. Lewat apa namanya? Setan giving tadi. Dan sebenarnya bukan sekarang, cuma sekarang lebih masif. Sejak dulu. Kalau kita membaca kitab I'anatul Talibin, itu di sana sudah ada 100 tahun yang lalu. Apa katanya? Di dalam I'anatul Talibin itu, fa inna zamana maftunun. Zaman ini penuh fitnah. Wa ahlahu 'anil haqqi nakibun. Penduduknya banyak meninggalkan kebenaran. Nakibuna 'anil haqq, meninggalkan kebenaran. Banyak yang sudah meninggalkan kebenaran. Kata sahibul i'ana, illa man sya'allahu minhum, kecuali orang yang dikehendaki Allah, wahumul aqallun, dan mereka itu hanya sedikit. Yang selamat itu sedikit. Itu dulu sebelum ada setan gepeng. Apalagi sesudah ada setan gepeng ini. Ya. Dulu saja sudah banyak, katanya yang tidak masih di dalam hak itu apa? Sedikit. Bahkan juga sudah tahwilul qiyadah, sudah dipelokkan kepemimpinannya, sudah tidak lagi ikut kiai, banyak yang tidak ikut kiai. Katanya di dalam i'anah itu, wasaral mashkuru 'indan nas man wafaqahum ala anfusihim. Orang yang dihormati, disyukuri ya di kalangan manusia, orang yang cocok dengan selera mereka. Seleranya sudah meninggalkan kebenaran dan mereka menghormati orang yang sudah seperti selera mereka. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun tidak istiqamah di jalan Allah. Enggak di jalan Allah tapi cocok dengan selera, dihormati. Wal madhmumu 'indahum, dan yang dicela di kalangan mereka, man khalafahum, yang tidak sesuai dengan mereka, ala anfusihim wa in kana 'abdan salihan, walaupun itu hamba soleh, hamba yang soleh tapi enggak cocok dengan selera mereka,
itu dicela, bukan dihormati. Tuh, itu zaman itu. Inilah makanya Kiai prihatin, makanya terus berjuang bagaimana mengembalikan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan jauh-jauh dari Kiai, jangan jauh-jauh, sebab banyak macam-macam, ya, banyak ajakan-ajakan, banyak yang membelokkan kita dari jalan Allah. Bahkan kata sahibul i'ana, wa yamdahuna man la yastahilul madha, mereka memuji orang yang tidak sepatutnya dipuji, tapi dipuji limuwafaqati iyahum, karena cocok dengan diri mereka, wa sukutihi ala batilihim, dan diam saja terhadap kebatilannya. Nah, orang yang cocok dan tidak membiarkan kebatilan, itu yang dipuji, mestinya tidak dipuji. Sebaliknya, wa yadhummuna man lam yuwafiquhum, yang tidak sesuai dengan mereka, wa yunsihum fi dinihim, dan menasihati agama mereka. Inilah ciri-ciri zaman itu. Pasti yang kesininya itu semakin, karena adanya tadi disrupsi informasi, namanya ada informasi yang keliru, yang terbolak-balik, yang terdisrupsi, sehingga banyak orang yang terbawa, yang dipengaruhi apanya, akidahnya banyak yang nyimpang, ya, bukan kepada Allah, tapi sering mintanya kepada manusia, betul? Bukan datang kepada Allah, datangnya kepada dukun, betul? Akidahnya menyimpang, cara berpikirnya menyimpang, tidak berpikir menurut logika keimanan, mantik imani, tapi juga mantiknya mantik kepentingannya, yang bisa hanya material, hanya kepentingan duniawi, tidak pernah sesuai dengan ajaran imannya, tuntunan imannya. Fahamnya banyak yang menyimpang. Ada faham yang hanya memegang Quran hadis saja, ya, namanya fahamnya itu faham, kalau bahasa sekarangnya namanya faham tekstualism. Kalau bahasanya Imam Al-Qarafi, fahamnya itu faham, namanya itu al-jumud 'alal manqulat, ya, dia statis terhadap teks-teks Quran dan hadis saja, ya. Ini faham ini kalau sekarang namanya faham Wahabi, muncullah faham-faham. Ada lagi faham yang liberalism, yaitu paham yang dia maslahat bisa mengalahkan kepada nas Al-Quran, kalah oleh pikiran manusia. Jadi macam-macam. Makanya hati-hati, itu banyak faham-faham yang menyimpang. Nah, para ulama itu mencetak, menjaga umat dari akidah menyimpang, dari cara berpikir yang menyimpang, dari faham yang menyimpang. Jadi anil i'tiqadatil fasidah wa anil afkaril munharifah wa anil afhamil munharifah. Karena itu santri ke depan, ini para santri ini harus lebih pinter, harus lebih pinter dari kiai yang lama, karena tantangannya ke depan makin banyak, makin besar, yaitu tadi informasi yang mengacaukan. Karena itu setan gepeng itu, ya, itu makin ke depan makin bahaya. Harus lebih pintar dari Ki An'im, harus lebih pintar dari saya, harus pintar dari para kiai pengasuh ini, harus lebih pintar di depan. Sanggup? Ini santri-santri sanggup? Iya, harus lebih pintar. Harus seperti apa santri ke depan? Nah, pertama itu harus ilmunya yang banyak. Ilmunya banyak, harus pelajari terus, jangan males-males mencari ilmu. Nanti sesudah tamat dari sini, ya, sampai
di sini sampai apa, cari lagi terus sampai katanya di dalam syarahnya Hikam itu ya, di dalam Iqadul Himam katanya di sana harus wa yafhamuna 'anillahi fi kulli syai', faham dari Allah tentang segala sesuatu, faham semua hal. Wa ya'rifuna fi kulli syai', dan faham terhadap semua hal, tahu semua hal, faham, tahu semua hal. Wa yashrabuna min kulli syai', dan minum dari semua hal, ilmunya dipinum semua, ilmu segala ilmu ditelan semua, dipelajari semua, fahamnya semua faham, tahu semua, ya'rifuna wa yashrabuna kulla syai'. Nah, kalau sudah begitu kata di dalam Iqadul Himam, maka wa idza kanu kadzalik faqad istaqallu bi anfusihim, kalau sudah begitu dia sudah mandiri, namanya itu santrinya ini sudah mandiri ya. Wa ta'ahhalu li irsyadi ghairihim, dan sudah layak memberi petunjuk orang lain, menjadi mursyid. Jadi kalau sudah dia itu faham segala sesuatu, tahu segala sesuatu, minum segala sesuatu, itu dia sudah mandiri dan bisa menjadi mursyid. Itu yang pertama, itu ilmu harus banyak, karena yang dihadapi di dalam ke depan ini lebih rumit, lebih banyak tantangannya, banyak tahwilat, banyak pembelokan, menyimpangkan dari berbagai hal. Yang kedua, ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, harus yang melakukan amar ma'ruf itu harus al-alim bil hal wa siyasatin nas. Dia harus ngerti keadaan dan tahu tentang siasat manusia, tentang psikologi massa, harus ngerti. Supaya apa? Supaya kata Syekh Nawawi itu jangan membuat orang malah lebih menyimpang lagi, hatta la yuqi'al ma'mura awil manhiya fi ziyadatil fujur. Karena harus ada ilmunya, makanya itu orang berdakwah nggak pernah mondok, dia menjadi dai, cuma dapat mungut dari sana dari sini saja, belajar dari majalah saja yang diomongkan itu. Bisa terjadi sebaliknya, kata Syekh Nawawi, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi wa naha 'anil ma'ruf wa amara bil munkar ya, malah melarang yang ma'ruf dan merintahkan yang mungkar. Wala, kata Syekh Nawawi, yaghludhu fi mawdi'il layyin, supaya tidak keras pada waktu mesti lunak, wala yanilu fi mawdi'il ghilzah, dan supaya dia itu tidak lunak pada waktu harus keras. Jadi dalam menjalankan amar ma'ruf itu harus keras pada waktu keras, harus lunak pada waktu lunak. Kapan lunak, kapan keras, itu ada tempatnya, ada maudhi', ada tempatnya itu. Itulah santri ke depan itu. Ada lagi yang perlu difahami, yaitu dia harus peka terhadap keadaan. Jadi santri harus tahu keadaan. Katanya di dalam Iqadul Himam juga begitu. Apa katanya beliau? Man lam yafham sariral bab, siapa yang tidak faham suara pintu, wala taninaz zubab, tidak faham suara lalat, gerembengannya lalat, wala nabihal kilab, dan tidak faham gonggongannya anjing, falaisa min dzawil albab, itu bukan orang yang punya otak. Punya otak nih, berarti enggak punya otak kalau dia tidak tahu suara pintu. Suara pintu kayak apa, suara lalat kayak apa, suara
Anjing kayak apa? Nah, maksudnya di sini bukan lalat betul, kalau itu kan gampang. Maksudnya suara-suara di luar, isu-isu di luar, ya arus-arus yang terjadi di luar, kita harus tahu ini suara apa. Suara kebaikan, suara kebatilan, suara yang menyesatkan, itu harus tahu. Makanya itu diumpamakan seperti suara binatang-binatang itu. Wa man lam yablugh hadzal maqam, siapa yang tidak sampai ke tempat itu, belum sampai ke ulil albab, belum ngerti suara-suara, gimana? Wala budda ayyal zamal us, dia harus tetap berada di sarang saja. Maksudnya jangan keluar dari pondok, di sarangnya saja, karena belum tahu, belum paham apa-apa yang ada di luar itu. Suara-suara itu, arus-arus itu, ya, fi hadanati man yarzuquhu wa yut'imu, di bawah asuhannya orang yang memberi makan dan memberi rezeki, karena dia belum paham. Bagaimana kalau belum siap keluar menghadapi masyarakat? Wa man tara wa idza tara minal us qabla tarbiyatil janah, kalau dia keluar dari sarang sebelum sayapnya kuat kayak burung, istadatul kilab wal bizan, maka dia menjadi mangsanya anjing-anjing atau serigala dan burung elang. Kayak burung belum bisa terbang keluar dari sarang, dia akan menjadi mangsa daripada anjing atau burung elang. Sama dengan santri, kalau keluar dia dari pesantren di masyarakat, menghadapi masyarakat belum siap, dia menjadi buruan, menjadi mangsa dari berbagai serigala di dalam masyarakat itu. Karena banyak serigala di dalam masyarakat itu. Ada serigala tingkat RW, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional, ada tingkat global. Banyak. Itu banyak namanya itu serigala-serigala dan burung elang. Hati-hati. Jadi santri harus sudah matang menghadapi situasi di luar. Makanya belajar terus, ya. Wala ibat bihin nisa'u wal wasibyan, dan dia jadi mainan orang perempuan dan anak-anak. Ini bahayanya kalau kita tidak siap menghadapi situasi di luar. Ini banyak, harus kita siapkan santri yang siap tahu menghadapi situasi itu. Dan yang penting lagi, memiliki apa namanya itu, resilient, bahasa sekarangnya namanya resilient tangguh terhadap berbagai goncangan dan godaan. Jadi santri harus tangguh, kalau enggak ikut kemana-mana, ikut arus ke kiri, ikut arus ke kanan, ya. Itulah yang oleh Allah disebut di dalam Al-Quran, ya, ketika Nabi menghadapi situasi yang sulit, di situ disebut minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin itu ada rijalun sadaqu ma ahadullah, adalah orang-orang yang sadaqu ma ahadullah, bermegang teguh, bersikap benar terhadap janjinya kepada Allah, komitmennya kepada Allah. Dia berjanji kepada Allah ketika keluar dari pesantren, janji mau menjalankan dakwah ilallah, mengajak orang ke jalan yang benar. Itu sadaqu ma ahadullah. Wa minhum man qada nahba, ada yang sudah liwat, sudah meninggal. Wa minhum man yantazir, masih ada yang hidup. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah sikapnya itu. Apapun keadaan, apapun dalam situasi apapun, dia tetap memegang teguh menjalankan jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itulah yang penting itu. Jadi harus ilmunya cukup. Yang kedua, ngerti situasi. Kemudian peka terhadap masalah. Kemudian yang keempat, tangguh, ya. Dan bersama-sama kita menjalankannya dengan para ulama. Itulah sebabnya maka para ulama dulu ketika situasi begitu berat, mereka tidak cukup hanya dengan sendiri, kiai sendiri, dengan pondoknya sendiri, tapi mengajak kiai lain bersama-sama untuk menghadapi situasi 100 tahun yang lalu, yaitu para kiai membentuk satu organisasi bersama namanya Nahdlatul. Jadi NU itu adalah karena kiai sadar bahwa situasi yang dihadapi tidak cukup dihadapi oleh sendiri-sendiri kiai. Kalau membentuk pondok cukup sendiri, berdakwah cukup sendiri, tapi ketika menghadapi tantangan-tantangan, tahwilat-tahwilat, maka harus bersama-sama dengan kiai yang lain membentuk namanya Nahdlatul Ulama. Itulah makanya kita bersama-sama para ulama bergabung di dalam Nahdlatul Ulama, seluruh kiai pondok di dalam rangka melakukan dakwah ilallah. Jadi para saudara sekalian, saya ingatkan, karena situasi kita sekarang semakin banyak tantangan, jangan jauh-jauh dari pondok, ya, jangan jauh-jauh dari kiai, supaya kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi selamat ulang tahun ke 263 tahun. Ini cukup tua, cukup lama, seperti tadi KKNM, bahwa pondok ini bisa bertahan sekian lama. Tentu ini bukan hal yang mudah, ya, karena masing-masing sudah bersama-sama bisa membangun kebersamaan, ya. Kemudian yang kedua juga mampu menghadapi tantangan yang berat dan juga dengan kesabaran dan ketekunan. Tentu saja sesuai dengan namanya ini Al-Waridin, ya. Warid. Kalau warid itu sebenarnya dari Allah, ya. Waridah ilahiyah. Warid itu datang dari Allah. Insya Allah santri di sini dapat ilmu warid namanya itu, ya, dari Allah Subhanahu. Tapi warid itu bisa datang kalau ada wiridnya, ya. Kalau ada wiridnya, warid nggak datang, betul. Harus banyak wiridnya. Wirid itu artinya dengan membaca zikir dan juga membaca pelajaran-pelajaran itu. Nah, karena kalau datang itu tergantung daripada wiridnya. Mudah-mudahan di sini orang-orang yang warid itu juga bisa datang, orang yang datang ke sini, ya. Waridin itu orang datang ke sini untuk mencari waridnya Allah Subhanahu. Al-warid, al-waridah ilahiyah. Waridina, orang yang datang dari mana-mana ke sini untuk mendapatkan waridah ilahiyah, mawahib ikhtisasiyah, dan mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.